Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari tugas pengolahan citra digital mereview 3 jurnal tentang pengolahan citra digital yang beranggotaan Alisa Yuanta Maharani dengan NIM 120230034 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Denny Herdiansyah sebagai pemateri yang kedua dengan NIM 120230036 serta ada Karisma Eka Ashifa dengan NIM 120230012 sebagai pemateri yang pertama. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Irawati Aziza dengan NIM 120230011. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Karisma Eka Ashifa dengan NIM 120230012. Baik, saya Karisma Eka Ashifa sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan mereview jurnal pengolahan citra digital untuk mengidentifikasi kematangan mentimun berdasarkan tekstur kulit buahnya. Table of Contents. Yang pertama, permasalahan, yakni memerlukan sebuah analisis mengenai bagaimana cara mengetahui umur buah mentimun. Yang kedua, low level atau input, yakni melakukan pemilihan citra ciri feature image yang optimal untuk tujuan analisis. Yang ketiga, yakni mid level atau proses, pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Yang keempat, high level atau output, yakni hasil akhir dengan metode statistik dan aplikasi kamera. Yang kelima, atau yang terakhir, yakni kesimpulan, aplikasi ini untuk mengetahui tingkat kematangan buah mentimun. Rumusan masalah. Untuk meningkatkan daya saingnya, maka buah mentimun yang dihasilkan harus memenuhi standar pasar dalam negeri maupun internasional. Low level. Buah mentimun mempunyai nilai komersil di negara Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang dimulai pasar tradisional hingga pasar modern. Hal ini menunjukkan bahwa mentimun sudah dikonsumsi secara luas dan memiliki daya saing. Tingkat kematangan buah mentimun ini dapat dilihat tekstur kulit buahnya. Penilaian manusia pada kematangan buah mentimun ini juga berbeda-beda. Dari permasalahan tersebut, harus dilakukan penelitian untuk mendeteksi kematangan buah mentimun berdasarkan kulitnya. Mid level, penelitian ini menggunakan dua metode, yakni statistik dan menggunakan komputer. Oke, lanjut ke high level. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu statistik dan kamera atau aplikasi. Untuk hasil dari metode ini, pengambilan ciri yang didasarkan pada karakteristik histogram citra. Histogram ini menunjukkan probabilitas kemunculan nilai derajat keabuan piksel dari suatu citra. Subjek dari penelitian ini adalah mengetahui tekstur citra mentimun yang belum matang dan matang dengan menggunakan 5 parameter. Data dalam penelitian ini menggunakan 40 sampel citra True Color 24 bit dengan format ekstensi secara beberapa kali untuk melihat hasil dari kematangan buah mentimun tersebut. Oke, yang terakhir dapat disimpulkan untuk pengujian tersebut, apakah termasuk citra mentimun matang atau belum matang? Dengan kedua metode ini, kematangan buah mentimun berhasil dilihat. Selain dari usia tanam, segi warna kulit dan ukuran buah juga bisa diketahui dari tekstur kulitnya. Tapi juga ada kendala dalam pengujian ini. Aplikasi ini tidak sesuai dengan pengujian manual dikarenakan citra blur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Karisma Eka Ashifa. Selanjutnya kita akan ke pemateri kedua, yaitu Denny Herdiansyah. Review jurnal pengolahan citra digital untuk diagnosa iris mata diabetes dan gangguan peredaran darah. List konten yang akan kita bahas kali ini antara lain, yang pertama ada permasalahan. Permasalahan di dalam jurnal kali ini memerlukan sebuah analisis mengenai bagaimana cara mengetahui iris mata seseorang dari peredaran darah. Yang kedua, input atau low level. Dalam jurnal kali ini ialah melakukan pemilihan citra ciri atau feature image yang optimal untuk tujuan analisis.
Yang ketiga yaitu mid-level atau proses. Pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. Yang keempat, high level atau output. Output ialah hasil akhir dengan threshold terbaik dari bermacam metode deteksi tepi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Saran dari kami, aplikasi ini membutuhkan ketelitian tinggi yang dapat menggunakan metode vertikal dan horizontal. Rumusan masalah. Banyaknya masyarakat yang menderita penyakit diabetes dan gangguan peredaran darah, dan juga ditambah tingginya biaya kesehatan rumah sakit, serta tidak efektifnya lembaga penjamin biaya kesehatan, sehingga beberapa peneliti telah mengembangkan citra Sehingga beberapa peneliti telah mengembangkan citra digital untuk iridiologi, yakni sistem pendukung diagnosa kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan iridiologi dengan metode jarak Euclidean. Low level atau input. Dalam menjalankan program dalam penelitian kali ini, ada dua cara untuk user melakukannya. Antara lain, yang pertama, user dapat mengambil gambar mata langsung menggunakan kamera perangkat mobil atau mengambil file gambar yang sudah tersimpan di memori. Dan yang kedua ialah user harus memasukkan gambar mata untuk dianalisis. Mid-level atau proses. Dalam jurnal kali ini menggunakan beberapa metode, yaitu antara lain yang pertama, metode deteksi tepi, yang kedua, metode thresholding, yang ketiga, metode jarak Euclidean. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu metode deteksi tepi. Deteksi tepi berfungsi untuk memperoleh tepi objek. Deteksi tepi memanfaatkan perubahan nilai intensitas yang drastis pada batas dua area. Definisi tepi di sini adalah himpunan piksel yang terhubung yang terletak pada batas dua area. Perlu diketahui, tepi sesungguhnya mengandung informasi sangat penting. Informasi yang diperoleh dapat berupa bentuk maupun ukuran objek. Deteksi tepi menggunakan dua macam detektor, yaitu detektor baris mode horizontal (PY) dan detektor kolom mode vertikal (PX). Implementasi pendekatan ini adalah MAX berupa matriks 3x3 untuk filtering yang disebut pre-weight operator. Metode yang kedua yaitu thresholding. Thresholding adalah teknik pengolahan citra di mana gambar masukan grayscale diminta kedua tingkat abu-abu, yaitu dikonversi ke gambar biner. Setiap piksel pada gambar asli dibandingkan dengan ambang batas. Metode yang terakhir yaitu metode jarak Euclidean. Penelitian dengan citra digital metode jarak Euclidean ini dilakukan terhadap 4 model citra iridiologi spesifik, yakni pocket bowel, prolapsus, diabetes, dan gangguan peredaran darah. High level atau output. Aplikasi sistem diagnosa iridiologi dengan metode jarak Euclidean untuk citra iridiologi yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Akuisisi gambar melalui kamera iris, kemudian rubah ke grayscale untuk mendapatkan uji coba sebagai threshold untuk beberapa metode jarak. Hasil akhir dengan threshold terbaik dari bermacam metode deteksi tepi yang diharapkan dapat mendukung iridiologi citra dalam pengamatannya. Akuisisi gambar menggunakan kamera iris yang memiliki lampu terang pada bagian kiri dan kanan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil citra uji yang membutuhkan citra iris sampai ke serat-seratnya. Dari review jurnal kali ini dapat disimpulkan, aplikasi ini membutuhkan ketelitian tinggi yang dapat menggunakan metode vertikal,
Untuk dua model citra iridiologi, yaitu Pocket Powell dan Prolapsus, dan juga menggunakan metode horizontal untuk dua model lainnya, yaitu diabetes dan gangguan peredaran darah. Hasil percobaan metode jarak Euklidean atau filtering mode dual dengan fungsi (0/KTH). Filtering mode dual dengan fungsi (0 ditambah 10) baik untuk keempat model citra iridiologi pada nilai ambang 0,0, baik untuk keempat model citra iridiologi pada nilai ambang 0,0, nilai ambang 0,08 AN dapat digunakan untuk solusi pengobatan alami. Aplikasi dalam penelitian bisa memberi prediksi dengan akurasi yang baik, tetapi masih banyak masalah pada akurasi menyangkut tingkat terang cahaya pada pengambilan citra. Nilai ambang bisa jadi berbeda untuk tingkat keterangan cahaya pada lingkungan yang berbeda. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Deni Ardiansyah. Selanjutnya kita akan ke pemateri yang terakhir, yaitu Alisa Yuanta Maharani. Untuk Alisa Yuanta Maharani, disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra untuk mengidentifikasi telur berdasarkan ukuran. Table of contents. Yang pertama adalah permasalahan. Memerlukan sebuah analisis mengenai bagaimana cara mengetahui ukuran telur. Yang kedua, input low level. Melakukan pemilihan citra, ciri, fitur image yang optimal untuk tujuan analisis. Yang ketiga, proses mid level. Pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Yang ketiga, output high level. Hasil akhir dengan beberapa tanggapan antara lain mencari referensi, desain program, perancangan program, pengujian, dan hasil pengujian. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian di dalam jurnal terdapat sistem aplikasi yang berhasil dibangun. Namun, terdapat beberapa kesalahan yang dikarenakan human error. Di slide yang ketiga ada rumusan masalah. Penyortiran telur memerlukan energi kerja yang sudah ahli. Selama ini proses penyortiran dilakukan secara manual, sebagai akibatnya menyebabkan tidak seragam. Low level. Teknologi yang semakin maju semakin diperlukan suatu kecerdasan otomatis di dalam sebuah industri telur. Dimulai dari kecepatan, ketepatan, dan ketelitian yang menjadi inspirasi terciptanya suatu perangkat elektronika pada industri. Tapi banyak karyawan masih mengerjakannya secara manual yang akan mengakibatkan kesalahan pada perhitungan. Mid-level. Metode yang digunakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, studi literatur ialah mencari informasi serta referensi berasal sumber yang berhubungan dengan pengolahan gambar. Yang kedua, perancangan desain, melakukan desain di program. Yang ketiga, perancangan program, menciptakan suatu program melalui MATLAB memakai bahasa C. Yang keempat, pengujian, artinya menguji hasil dari program yang telah dirancang. Yang kelima, analisis, ialah menganalisis data hasil pengujian. High level. Berikut ini merupakan sistem identifikasi telur pada proses tahap pertama, pengolahan citra digital yang diambil berupa citra RGB yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk citra grayscale. Sesudah itu, citra dengan format grayscale diubah menjadi citra biner, memakai metode thresholding. Selanjutnya akan difiltering buat memperhalus citra
Hasil akhir ukuran telur otomatis menggunakan sistem cerdas logika fusi. Serta asal yang akan terjadi penelitian ini terdapat beberapa error yang disebabkan oleh human error dari pakar bekerja di bidang penyortiran telur. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil penelitian di dalam jurnal terdapat sistem aplikasi yang berhasil dibangun. Namun terdapat beberapa kesalahan yang dikarenakan human error. Oke, terima kasih Saudari Alisa Yuanta Maharani atas materi review jurnal yang ketiga ini. Itu tadi ada 3 jurnal yang telah kita review untuk tugas pengolahan citra digital. Apabila ada salah kata maupun penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.